Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe bisa diingatkan untuk subscribe dulu guys. Dinyalakan loncengnya, dinyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru pembahasan tentang jamur tiram ya guys ya. Bagian Insan hari ini tuh sterilisasi guys. Di belakang tuh ada 3 tong backlog jumbo daur ulang ya guys ya. Jadi karena kemarin itu terlalu banyak pesanan, jadi miseliumnya belum sehat dan Insan keluarkan ya guys ya untuk menggunakan tempat inokulasinya. Dan resikonya ya seperti itu guys, ada sekitar hampir 50% kontaminasi hijau ya guys ya, karena memang miseliumnya masih tipis. Udah kita taruh di suhu kumbung yang dingin ya guys ya, jadinya ya kontaminasi hijau. Tapi nggak apa-apa lah ya guys ya, hitung-hitung kita kerja 2 kali lah. Namanya juga usaha itu pasti ada seperti itu guys, trouble. Yang penting kita jangan fokus ke masalahnya, jangan panik. Ya udah, kita karena udah tahu penyelesaiannya bagaimana, kita kerjain aja, nggak usah mikir panjang, nggak usah mikir kerja 2 kali, rugi segala macam, nggak usah dipikiri guys. Buat tambah pening ya guys ya. Jadi kita langsung aja kerjain, langsung aja ambil tindakan bagaimana supaya bisa menyemangati diri sendiri lagi. Nah seperti itu guys ya. Nah jadi di video kali ini Insan mau membahas ataupun mengangkat sebuah permasalahan ataupun pertanyaan dari salah seorang subscriber ya guys ya, yang udah komentar, Mas Diki namanya. Nah ini pertanyaannya di sini ya guys ya. Nah, mungkin pertanyaan ini ditujukan ataupun yang bertanya ini pemula ya guys ya, ataupun mereka yang beli backlog itu ingin tahu lebih bagus mana backlog yang padat sekali, artiannya kita menggunakan mesin press sampai benar-benar padat keras, atau backlog yang setengah padat ya guys ya. Setengah padat sedang-sedang lah, di paget ini masih ada lembek-lembeknya sedikit gitu lah ya guys ya, tapi nggak lembek kali juga. Nah jadi dua backlog jenis seperti itu udah pernah Insan eksperimenkan. Dan artian Insan pernah menggunakan plastik dengan ketebalan 0,4 itu tebel ya guys ya. Kemudian sampai yang 0,3 sampai yang 0,5 dengan tujuan untuk membuat backlog itu sangat keras seperti balok kayu. Nah itu pakai yang 0,5, dia biasanya udah kaku ya guys ya. Dia susah pun memasang cincinnya, itu udah susah guys, karena dia udah keras plastiknya. Nah itu supaya backlog itu bisa kita press dengan sangat kuat, tidak pecah ya guys ya. Jadi pakai plastik yang seperti itu. Kemudian backlog dengan posisi sedang dengan ketebalan plastik 0,4 sampai yang posisinya sedang lembek lah ya guys ya, itu posisinya biasanya di plastik 0,3. Nah jadi dari ketiga backlog itu mana yang menghasilkan jamur lebih banyak, ataupun mana backlognya yang lebih bagus, ataupun apa kelebihan dan keunggulan tersendiri. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi ada dari eksperimen itu Insan tarik kesimpulan beberapa hal. Yang pertama, backlog yang keras itu bagus, cuman ada kekurangannya. Kemudian backlog yang sedengan itu juga bagus, tapi tetap ada kekurangannya guys. Jadi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah kelebihan yang pertama nih guys yang akan kita bahas di backlog yang keras. Kelebihannya otomatis jumlah kayu yang kita masukkan atau jumlah serbuk kayu yang kita masukkan ke dalam log itu pasti lebih banyak, karena kan dia dipresnya dengan sangat kuat, sehingga udah otomatis hasil akhir si jamur pasti sedikit lebih banyak guys ya. Nah itu dia perbedaannya. Kemudian yang kedua, keuntungannya bisa menghasilkan jamur lebih banyak, otomatis daya simpan atau ketahanan pertumbuhan atau produksi backlognya itu bisa lebih lama guys ya. Yang artian backlog normal mungkin bisa 2,5 bulan atau 3 bulan, akhir dia mungkin bisa sampai 4 bulan. Itu mungkin ya guys ya. Dan itu persentasenya hanya sekitar 30% dan 40% sih guys. Sebagian ada yang seperti itu dan sebagiannya juga nggak ada. Nah jadi itu dua kelebihan yang Insan dapat dari penggunaan backlog yang menggunakan mesin press atau menggunakan tenaga lah untuk mengepresnya itu biar dia padat sekali dan keras sekali ya guys ya. Kemudian untuk yang sedang kita nggak usah ambil yang longgar lah, yang 0,3, kita ambil yang sedangnya di 0,4 ketebalan plastik. Nah dia itu punya kelebihan yang pertama, itu miseliumnya bisa lebih cepat ya guys ya. Nah ini mungkin berbalik, lebih negatif positifnya lah dengan yang sangat tebal tadi, dengan yang sangat padat tadi ya guys ya. Kalau yang agak sedikit longgar, miseliumnya bisa lebih cepat karena masih ada rongga udara
Kemudian kalau yang tebel sekali ataupun yang keras sekali backlognya itu ya otomatis misiliumnya bisa lebih lama, karena memang kan dia memakannya itu perlahan 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 seperti itu ya guys ya. Beda dengan yang ada sedikit longgar, ada ataupun ada sedikit uh, sirkulasi udara lah di dalamnya. Nah seperti itu ya guys ya. Nah itu kelebihan dan kekurangannya yang saya bahas ya guys ya. Kemudian kelebihan lagi untuk yang sirkulasi ataupun yang backlog tidak terlalu padat itu adalah di waktu sterilisasinya guys. Jadi waktu sterilisasi ataupun saat kita sterilisasi, dia itu akan lebih cepat matang dibandingkan dengan yang backlog yang posisinya keras sekali, padat sekali guys. Makanya banyak terjadi kegagalan, terjadi kontaminasi, itu disebabkan oleh posisi ataupun kondisi backlog yang super padat. Nah itu sterilisasinya kurang panas ataupun kurang memadai, itu bisa menyebabkan backlognya ataupun panasnya tidak sampai ke dalam, tidak sampai ke tengah-tengah lock. Itulah yang menyebabkan kontaminasi dan menyebabkan backlog itu gagal gitu ya guys ya. Nah itu juga berbanding terbalik ya guys ya, positif dan negatif. Kemudian ya itu tadilah, kalau misalkan backlog yang normal, yang kepadatannya standar, nah itu biasanya yang menghasilkan jamur yang standar juga. Kemudian daya simpannya atau daya produktivitasnya mungkin ya nggak sampai 4 bulanan. Nah, mungkin ya di 2,5 bulan atau 3,5 bulan ataupun 3 bulan itu udah akhir. Tapi ya tetap aja kalau masih padat dia itu masih menghasilkan jamur standar, cuman ya lebih-lebihannya nggak ada lah ya guys ya. Nah, jadi semua itu punya positif dan negatif, punya kelebihan dan kekurangan. Kalau ditanya insan pakai strategi ataupun pakai backlog yang mana ataupun ketebalan yang seperti apa, insan lebih suka yang standar lah ya guys ya, nggak terlalu kuat. Makanya insan kan nggak pakai mesin press, karena kalau pakai mesin press nanti keenaan ngepres yaitu bisa terlalu padat. Itu bisa, yang pertama tadi ya guys ya, mengganggu proses sterilisasi, jadi lebih sulit matangkan yang lebih padat itu guys, karena kan dia padat keras. Nah, jadi lebih sulit untuk mematangkannya. Kemudian yang kedua, perjalanan misiliumnya bisa lebih lama. Kalau kalian nggak punya bibit yang kuat ataupun yang tajam, yang memadain, itu bisa-bisa stagnan guys ya, karena dia tidak mampu menembus kepadatan kayu itu tadi guys. Kalaupun mampu, dia sangat lama lah, bisa sampai 40 harian baru mau full kalau yang padat sekali. Nah itu dia guys, kelebihan dan kekurangan backlog yang kepadatannya padat sekali dengan yang padatannya biasa aja, sedengan lah gitu ya guys ya. Semoga pertanyaan ini bisa menjawab dan mewakili pertanyaan-pertanyaan dari subscriber lain atau dari petani jamur lain. Nah, karena kalau kita bisa memilih yang lebih cepat dan resiko kontaminasi dari ketidakmatangan waktu sterilisasi itu sedikit, kenapa kita harus mengambil risiko yang banyak? Karena perbedaan panennya yang insan bilang lebih sedikit itu hanya sedikit loh guys ya, paling mungkin hanya 1 on lah, nggak sampai pun mungkin. Sedangkan daya simpan ataupun tahan produktivitas si backlognya itu lebih lama, itu menyebabkan kita menunggu lebih lama ya guys ya, yang harusnya kita udah replanting. Nah, jadi karena kita masih nungguin ini si 1 on ini lagi ataupun setengah on ini belum tumbuh, ya terpaksa kita tunggu ya guys ya. Apalagi buat teman-teman yang tempatnya itu sempit, nah harusnya udah rotasi backlog baru, jadinya karena nungguin si lock yang padat dan keras ini masih padat dia. Nah, karena kan ciri-ciri backlog afkir itu bisa kita tandai dari kepadatannya juga. Kalau udah mulai lembek, udah afkir lah itu ya guys ya. Kalau masih keras itu berarti masih ada nutrisi zat kayunya di dalam, jadi masih ada kemungkinan tumbuh jamur. Nah jadi seperti itu guys, jadi bocoran yang sangat kunci sekali sih guys yang insan berikan pada teman-teman, buat terutama yang buat lock pemula lainnya guys ya. Nah, karena strategi keberhasilan buat lock itu banyak sebenarnya guys. Jadi buat teman-teman yang mau tahu lebih detail itu ikuti pelatihannya guys, supaya bisa tahu sampai ke akar-akarnya ya guys ya. Karena kan nggak mungkin insan bongkarkan semuanya di sini. Kalau kalian mau lebih jelas ya datanglah kemari ya guys ya. Kita lebih ngobrol-ngobrol lebih enak lah ya guys ya. Mungkin itulah guys video pada kesempatan kali ini. Pertanyaannya bagus sekali sehingga membongkar beberapa tabir kesuksesan lah ya guys ya, dalam proses pembuatan backlog jamur tiram. Kita jumpa di video berikutnya. Kalau ada yang salah insan mohon maaf. Ditunggu lagi pertanyaan-pertanyaan seru, pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah kita bedah, supaya bisa insan reaction, insan buatkan video, insan jelaskan lebih gamblang lah ya guys ya. Nah sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.